Selamat datang di Trifox. Ini adalah episode dimana gue berbincang-bincang dengan rekan lama. Ya, sekedar live update, menanyakan opini, dan banyak hal lainnya. Karena dia lagi ada di Jepang. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Berikut videonya. Halo semuanya, kenalin aku teman SMA-nya Isan atau sering kita sebut Acil kali ya. Udah berapa tahun ya gak ketemu ya? Terakhir ketemu 21 ya? dari acara Greenpeace lah, kita ikut acara Greenpeace. Nah, kita di situ terakhir ketemu. Udah masing-masing aku udah mulai proses ke Jepang dan sekarang udah di Jepang. Dan akhirnya kita dipertemukan kembali. Terima kasih banget udah diundang di konten YouTube-nya Trifox. Ya. Suatu Terima kasih juga kehormatan. sebenarnya udah secara sukarela mau datang di Trifox ini. Jadi kita tuh sebenarnya bingung juga mau menanyakan apa sama Doni karena kita udah Karena lama. nggak ada interestnya ya aku ya, jadi bingung Oh, mau nanyain apa gitu. itu. Karena terlalu banyak yang interest di dalam dirimu itu. Waduh, dia suka nih guys, dia suka berlebihan, sebel deh. Jadi kan yang gua kenal Doni itu dari dulu emang aktif di teater. Tapi kita juga ada bukan sempat, memang kita ada di naungan satu organisasi yang sama ketika SMA. Betul. Gitu. Cuman di luar daripada organisasi itu kita berorganisasi masing-masing. Nah, Doni itu aktif di dunia teater ya kan. Jadi dari seorang aktor bisa dibilang begitu ya gitu. Dan Belum jadi aktor lah. Ya, aktor newbie lah. ya kecil besar tetap aktor loh gitu kan. Dan akhirnya memutuskan dia pindah ke Jepang. Nah yang gue penasaran adalah the reason why ada di Jepang dan apa sih sebenarnya yang lu lakukan di sana gitu. Ini biar nggak kaget orang-orang. Jadi aku kuliah sebagai keperawatan, teman-teman. Aku lulusan D3 keperawatan. Cuman kita tahu sendiri gimana sih gaji seorang perawat di Indonesia, khususnya di Bandung gitu. Ya kurang lebih mah, ya aku kan nanya ke teman-teman ya sebelum akhirnya aku memutuskan untuk kerja jadi perawat nggak ya gitu. Aku coba nanya teman-teman ya, gajinya range-nya 2 sampai 4.500.000 lah. Yang 4.500.000 di rumah sakit besar tentunya. Kalau yang klinik-klinik mah ya 1.800.000 juga ada gitu. Saat itu aku ditekan lah. Ada kebutuhan untuk menikah, untuk disuruh menikah lah, diminta untuk menikah. Menikah. Oke. Menikah ya sama gimana tuh? Ya jadi ya sebenarnya aku belum siap ya, maksudnya secara uang juga belum ada dan segala macam gitu. Tapi diminta buat nikahin anak orang gitu. Gini lah Cil, maksudnya cewek kan punya wedding dream ya. Ya 100 juta lah mah harus kekumpul gitu. Oke. Untuk pernikahan itu gitu. Emang nggak kepikiran udunan gitu, patungan gitu apa gimana? Sumpah aku gak kepikiran sih. Kalau gitu kayak ya udah tanggung jawab dari cowok aja gitu. Oke. So bayangin 100 juta dapat uang dari mana? 100 juta gaji misalkan 3 juta 1 bulan. Oke. Kebutuhan ya bensin dan segala macam, makan. Ya di Bandung gitu nongkrong ya, biasa budaya nongkrong di Bandung gimana gitu. Ya 1.500.000 mah keluar kali ya. 1.500.000 berarti kan ada 1.500.000 lagi. Belum kan kita nggak ada ngasih ke orang tua ya. Oke. Ya 500 lah misalkan. 1 juta lagi buat nabung misalkan. Itu buat 1 juta nabung buat nikah doang misalkan. Iya. Setahun 12 juta buat sampai 100 juta kapan gitu. Aku mikirnya ke sana dulu. Untungnya dari kampus tuh ada tawaran buat kerja ke luar negeri. Okay. Ya khususnya Jepang. Jadi di sisi brosurnya bekerja sebagai perawat lansia dengan gaji 20 juta. 20 juta bro. Perbandingannya jauh banget gak sih? Itu kalau misalkan gajinya tadinya 3 juta ya, hitunglah 10 kali lipat, hampir 10 kali lipat berbeda ya kan. Walaupun jujur sebenarnya aku gak mau jadi perawat. Walaupun aku lulusan perawat, aku gak mau kerja jadi perawat. Oke. Aku lebih suka ada di entertainment, jadi anak teater. Tapi ya gimana ya, maksudnya aku cuman punya lulusannya perawat gitu. Oke. Di dunia teater juga tidak menjanjikan. Udahlah. Oke, aku mau jadi perawat, tapi gajinya lebih besar, berarti aku harus ke Jepang. Akhirnya ya udah memutuskan buat berangkatlah ke Jepang. Belajar bahasa selama 9 bulan di ada LPK. Dia kursus Jepang gitu. Lama juga ya latihannya ya. Ada nggak sih beda gitu? Yang beda culture ya jelas ya. Tapi yang bikin shock banget gitu
eh, dari Indonesia terus di Jepang. Oke, jadi kalau ditanya kayak gitu sih, pertama kali aku mendarat ke Jepang sih amazed ya dengan semua teknologi yang ada. Terus sama gimana ya, bersih banget anjir, kota teh kayak nggak ada gorong-gorong gitu. Rasanya teh nggak ada vibes Indonesia aja lah gitu anjir, kayak langit indah gitu. Nggak ada tuh mamang-mamang tukang sayur di pinggir-pinggir jalan yang bikin kotor teh, nggak ada gitu. Oke, terus gak ada yang kampanye masuk-masuk gorong-gorong, nggak ada ya? Nggak ada, Nggak terus ada ya? nggak ada Oke. apa namanya teh pelang-pelang partai gitu di pohon-pohon teh, nggak ada bro. Bersih lah pokoknya, rapi, tertata, baik gitu. Oh, Itu yang oke. pertama. Terus yang kaget adalah cuaca, pasti. Karena kan kita hidup di Khatulistiwa ya, maksudnya cuma ada panas sama dingin doang gitu. Nah aku datang waktu di musim apa ya, transisi musim salju ke musim semi, makanya masih dingin gitu, salju juga masih agak turun. Kaget lah itu badan aku, kayak gila yang dingin banget anjir, 0 derajat 1 derajat. Itu sih yang kaget. Badan juga kan langsung alergi dingin gitu, langsung merah-merah dan segala macam. Satu hal yang paling kaget adalah WC-nya nggak ada semprotan. Ya kamu tahu lah ya, di luar negeri. Tapi cebok tetap pakai air atau Nah, jadi ada beberapa tempat yang udah ada bidetnya keluar, yang mesin itu kan ada. ya, yang cucut gitu kan? Nah, beberapa ada, beberapa nggak ada. Jadi ya pakai tisu. Mau nggak mau ya udah tisu aja. Ayo nggak ngerasa apa ada yang tersisa gitu? Iya pasti kerasa kayak kotor gitu. Berarti kayak masih menyimpan tai di pantat aku gitu. Tapi Gimana? ya itu awal-awal sih. Ya. Cuman akhirnya kan aku dapat ini apa namanya, alat buat dari botol, terus ada semprotan gitu. Ada itu, jadinya pakai itu gitu. Kan di apartemen aku teh nggak ada bidetnya, makanya alhamdulillahnya bisa beli alat. Jadi nggak ada alasan sih sebenarnya. Cuman ya awal-awal aja kayak harus pakai tisu gitu. Anjir lah, gini ternyata jadi orang luar negeri gitu. Menjijikan anjir. Apalagi ya hal yang mengejutkan ya. Paling ini sih menurut aku ya, orang-orang Indonesia yang pertama kali ke Jepang, khususnya orang Muslim, kesulitan untuk makan makanan aja karena kebanyakan di sini mengandung babi sih, unsur babi. Karena kan ya kita tahu sendiri lah, di Jepang secara agamanya juga banyak dari mereka nggak percaya Tuhan gitu. Oh. Jadi ya nggak ada aturan buat nggak makan babi kayak gitu. Apalagi kan babi murah ya di sini, paling murah tuh babi di sini. Apalagi snack aja itu tuh mengandung babi. Jadi kita harus pinter-pinter lah buat baca si kemasan, ingredient dan segala macam. Berarti Sama apa tertib sih yang aing suka dari Jepang teh, orang-orangnya tertib aja gitu, taat aturan lah, walaupun ya nggak semua tapi mayoritas ya. Kalau di Indonesia kan mayoritasnya tidak tertib, kalau di Jepang mayoritasnya tertib, walaupun ada yang melanggar. oke, terus biaya hidup, kita bicara biaya hidup ya. Dengan income yang ada dan biaya hidup yang dikeluarkan gitu, itu masih bisa saving atau ternyata plus juga gitu? Menurut aku sih sangat bisa saving dengan gaji aku. Ini aku orang yang nggak apa-apa buat ngomongin gaji, karena menurut aku mah ya udah weh, emang kenapa gitu. Kalau orang iri itu urusan orang lain gitu menurut aku ya. Gaji aku di Jepang alhamdulillah ya awal-awal mah 15 jutaan. Alhamdulillah karena sekarang udah 2 tahun, gaji aku kurang lebih 18 juta bersih ya. Oke. Itu tuh udah dipotong banyak lah. Kayak apartemen aku udah dipotong dari situ gitu. Oke. Ya saving, aku bisa saving sampai ini teh aku udah makan enak, bisa banyak beli barang macam-macam. Bisa saving 6 juta. Berarti udah setengahnya, enggak lebih lah. Hampir 50% ya. Bisa disaving. Bisa saving segitu gitu. Dengan aku ya, kalau misalkan orang Indonesia apakah harus ke Jepang ya, ke luar negeri dan segala macam, nyobain sekali sih harus sih menurut aku. Apalagi orang-orang yang nggak punya modal dari orang tua, misalnya secara ekonomi orang tuanya tidak memadai untuk mensupport ekonomi buat modal, Jepang solusi sih menurut aku. Nah, bukannya kalau kita sekolah dulu kan itu juga biaya kan ya? Nah, itu habis berapa tuh kemarin waktu pelatihan sampai dengan interview? Kalau aku sih, nah ya ini orang tua harus support banget memang. Jadi aku disupport orang tua buat jajan per bulannya 1.500.000-an lah per bulan. Oke. Jadi 9 bulan tuh
aku ada diem di si asramanya itu gitu, nggak kemana-mana, nggak boleh kemana-mana. Bahkan untuk keluar pun dibatasi lah, cuman boleh keluar 2 sampai 3 hari doang. Di hari-hari tertentu buat beli makan atau misalkan ke laundry. Nah, si uang per bulannya ya dari orang tua. Cuman kalau misalkan kebutuhan pendidikannya total sih kira-kira 42.500.000 waktu zaman aku. Kalau sekarang aku nggak tahu. Katanya sih lebih murah 32 kalau nggak salah berapa. Nah, gimana sih cara aku buat ngebayar itu semua? Untungnya di CLPK aku Ya. tuh ada dana talang namanya. Jadi Oh, dikasih kamu loan pendidikan dulu. dulu. Jadi kamu ya udah berpendidikan dulu aja, nanti waktu kerja kamu bayar sebulan sekali gitu aja. Alhamdulillah aku akhirnya dalam 10 bulan setahun pertama kerja mah beres lunas ketang aku 42 juta. Oke. Karena masih si lembaganya juga apa ya, support juga gitu untuk orang-orang Indonesia yang mau pergi ke sana gitu ya. Nah, ya mungkin karena kalau kan nggak kayak gitu ya nggak akan ada orang yang berangkat ke Jepang nggak sih? Maksudnya terlalu besar modalnya Masuk gitu. akal sih, karena orang kan dasarnya, Ya kan? gue gak punya duit nih pak gitu, gue pengen pergi ke Jepang gitu kan untuk cari duit, tapi gue gak punya duit saat sekarang. Ya udah, lu sekarang mau kerja, mau bisa kerja di sana, ya udah lu masuk dulu tapi nanti bayarnya. Karena Nah, ada itu. mudahan itu ya. Tapi solusi sih, solusi dong. Solusi. Solusi. Cuman memang jujur sih bunganya besar sekali. Oh itu ada bunganya Aku tetap ya. bunga pasti ada bunganya. Oke. Berapa juta ya? 7 berapa? 7% kali. 7,5%. Berapa tahun? Setahun? Tahun. 7%. Tapi ya nggak kerasa lah di saat kamu udah kerja di Jepang. Karena lebih banyak income-nya ketimbang dari utangnya ya. Beda kalau di Indonesia kan Apalagi- kita lebih banyak pay later-nya ya, ketimbang pendapatan. Input sama outputnya jauh banget aja kalau di Iya kan, Indonesia. jomplang kan, jadi nggak akan pernah plus aja. Betul. Bisa, ini- bisa plus di Indonesia, tapi ya gitu, lu harus punya skillnya lebih gitu kan. Tapi kan di Indonesia maksudnya secara gaji juga di bawah UMR. UMR itu kan kita tahu gitu, upah minimum regional ya. Iya, Berarti kan di bawah UMR teh ya udah apa yang bisa tercukupi dari gaji itu gitu. Berarti kan ada orang-orang yang gajinya 2 juta teh cukup apa gitu anjir. mungkin kalau yang gajinya 2 juta gitu, satu rumah tuh minimal harus ada 5 orang Gila. patungan. Ya itu tuh. 5-5-nya harus kerja itu teh. Iya, 5-5 harus kerja dengan gaji yang sama ya. Dan itu tuh 2 kali Iya. 5 ya udah 10 juta, baru 10 juta cuy. Tapi kita tahu kan, maksudnya di Indonesia teh ada orang-orang yang masih punya anak teh banyak gitu. Ayahnya gaji 2 juta, ada istri yang nggak kerja, ada 3 anak yang nggak kerja yang harus dibiayain. Masuk akal nggak sih gitu? Wah, kalau disebut masuk akal, sebenarnya kan nggak masuk akal ya. Tapi kalau bicara ternyata hidup, tapi hidup seperti apa gitu kan? Nah di Jepang tuh jarang ada yang kayak gitu. Maksudnya semua orang teh punya hak buat digaji gitu. Yang layak. Kayak yang pengangguran di sini teh bukan karena nggak ada kerjaan, tapi karena nggak mau kerja aja orangnya. Tapi gimana Kayak caranya mereka survive? Mereka tuh digaji pengangguran, ada gaji pengangguran, ada, tapi ya nggak gede, nggak kayak kamu kerja gitu. Oh, iya. Cuman buat hidup aja. Cuma hidup aja ya, tanpa kerja tapi bisa hidup. Kalau di kita Betul. udah kerja belum tentu bisa hidup ya. Contoh gitu di usaha gue sendiri gitu ya. Kita tuh effortnya tuh luar biasa gitu, luar biasa. Tapi ya namanya proyek ya, apa maksudnya bukan yang setiap bulan ada gitu. Itu bingung juga muter-muterinnya. Karena banyak I sana sini ya. Yang paling terjamin tuh ya jadi bagian daripada negara sih kayaknya. Maksudnya ya kerja untuk dicatat lah gitu. Jadi negara susah banget sih ngomong PNS lah gitu ya. Kayaknya itu lebih Iya, terjamin sih gitu. Atau nggak BUMN Iya, benar, gitu benar. kayaknya. Iya sih, kalau ngomongin terjamin mah terjamin, memang sangat terjamin lah. Itu mah orang-orang PNS yang melaratnya adalah orang-orang PNS yang memang foya-foya aja anjing. Kalau misalkan dia hidup dengan benar mah kayaknya udah terjamin banget gitu. Nggak usah Tapi ya khawatir. juga loh, bro, sebenarnya gajinya tuh kecil juga. Tunjangannya tapi. Ya mungkin ya, atau mungkin dari yang lainnya. Tapi kan balik lagi, nggak semua orang punya kesempatan itu juga. Ada yang Iya sih. honorer. Ya kan, Benar-benar. kan sedih gitu ya. Cuman mau gimana ya? Kadang
kalau gue pernah dengar ya bahwa Indonesia tuh sebenarnya majunya di sektor UMKM ya. Tapi UMKM yang bisa ngegaji di atas UMR tuh berapa banyak sih? Ya gimana? Maksudnya ini UMKM ya, ngomongin UMKM. Mereka teh berarti kan pesaingnya teh kayak market-market yang luar negeri gitu. Biaya impor bahan mereka aja udah kalah gitu sama yang gelap gitu. Maksudnya sama kemarin lah Mas Papurbaya gitu, beberapa brand tuh akhirnya teh disegel gara-gara secara impor mereka teh ilegal gitu karena ya udah murah dapetnya. Sedangkan orang-orang UMKM kan dia nggak punya channel apa-apa gitu, nggak punya orang ya susah juga gitu dapetinnya, pajaknya gede dan segala macam. Terus ya gimana tuh modalnya gede, terus ada yang secara orang gitu modalnya kecil jualnya murah gitu menurut aku mah ya. Tapi sih sekarang udah bagus ya Pak Purbaya udah bisa tindak tegas gitu. Semoga sih kedepannya UMKM Indonesia semakin lebih baik sih dengan adanya ini. Naik kelas lah, naik kelas biar nggak dagang biasa aja kan. Nah, ini jujur ya, aku punya satu kenalan. Jadi beliau itu adalah seorang cucu dari pemilik. Oke, kita pernah ngobrol. Oke. Jadi kenapa akhirnya mereka tuh bisa ngalahin pesaing-pesaing mereka di dunia susu, contohnya si uang itu mereka nggak bayar. Oh ya. Karena dorong dalam. Kalau misalkan makanya mereka bisa jual dengan harga lebih murah. Wow. Pada dasarnya kita tuh juga harus belajar ya berpolitik. Bukan belajar untuk gimana ya, kan ada kepentingan kita tuh sebenarnya punya strategi yang bukan berarti harus bermain kotor gitu, cuman ya dunia ini kan penuh dengan kepentingan ya, di mana kepentingan itu disatukan dengan pemilik kekuasaan ya kan? Betul. agar semua kepentingannya terpenuhi gitu. Sama kan. Tapi ya, cuma kan statementnya bisa jadi gimana ya? Kalau misalkan semuanya bersih mah ya udah persaingannya jadi bersih gitu. Kamu tinggal bersaing dari kualitas produknya, marketingnya, itu kan lebih sehat gitu. Ya kalau misalkan kalah di modal gara-gara ada orang dalam mah susah tuh kalau gitu mah. Ya karena kan pinter aja nggak cukup. Berarti kan harusnya dibasmi yang gitu teh harusnya udah nggak ada gitu. Harusnya ya, tapi kan harusnya ya. Dari dulu juga gitu kan. Ya benar. Dia siapa tahu kita Bapak menteri-menteri yang sekarang kan siapa tahu sedang berusaha gitu. Iya betul sih. Kayak nyenggol-nyenggol ke situ bahaya juga ya. Sih jadi ya saya mah sedang ada di Jepang jadi kalau dicari juga masih ada di sini. Tapi kan gitu. Ya. Oke, kita agak cari kesalahan kemari lagi. Jadi kan rencananya tadi pergi ke Jepang adalah cari duit, ya kan? Yang diawali dari suruh menikah. Nah, duitnya kan lebih cepat nih kekumpulnya. Terus jadi nggak itunya? Apa tujuannya ke situ? Apa malah jadi berubah tujuannya? Apa gimana? Jadi gimana ya? Seminggu kira-kira aku sampai di sini. Ternyata orang yang niatnya aku nikahi teh main lah sama orang gitu. Wow. Main karambol, main biliar apa gimana? Jalan bareng. Jadi teman aku ada yang ngirim foto gitu lah. Kalau Don, ini pacar kamu sedang ada foto pegangan tangan sama cowok gitu. Terus ya maksudnya aku awalnya nggak mau seuzon ya. Memaafkan lah awalnya, tapi ternyata dia melakukan itu untuk kedua kalinya, jadi kayaknya udahlah nggak bisa dimaafin gitu. Ini juga salah satu mungkin warning dari aku sebagai teman-teman yang misalkan nanti someday mau ke Jepang gitu ya. Ada baiknya kalian nggak usah ada hubungan apa-apa sama siapapun sih. Saran. Jujur saran. Even itu yang udah nikah pun harus hati-hati karena godaannya sangat banyak. Apalagi kalian kan taunya cuma di video call doang ya. Kalian kan nggak tahu di belakangnya kayak gimana gitu. Ya even kayak aku gitu, akhirnya teh stres sendiri gitu. Baru datang ke Jepang teh malah mikirin cewek, malah mikirin yang lain gitu. Harusnya kan fokusnya ke kerjaan ya. Ya udah lah itu mah maksudnya masa lalu. Akhirnya mah ada penggantinya gitu dan ya udah karena aku udah punya rencana juga, insya Allah lah niat itu terlaksana gitu. Jadi tidak akan lagi atau akan menetapkan diri dalam sebuah ikatan pernikahan gitu. Aku
Nggak Maksudnya bakal ya udah jadi apa? om slow aja. Ya aku nggak tahu ya. Kalau nggak Someday salah kita menikah pasangan kamu akhirnya yang kayak sekarang gini. juga teman saya ya. Betul, betul. Ya pasangan aku sekarang adalah mantan aku yang waktu SMA. Dea, Dea Marwati ya. I love you baby. Sebenarnya kenapa yang memutuskan buat nikah, menetapkan dulu nikahin dia sih karena menurut orang dia bisa komunikasi, maksudnya komunikasinya baik, terus secara perjuangan teh, dia mau berjuang deh kayaknya sama Aing gitu. Ada nggak yang ya ini kamu teh sebagai laki-laki harus gini enggak, tapi kayak kita teh bisa belajar bareng sih, itu aja sih kenapa. Nah, udahlah apalagi gitu kayak nggak akan ada bedanya juga kalau Aing nikahin dia gitu. Asik, asik, gokil. Apa bedanya kalau sudah menikah sama pacaran? Ya bedanya kan mereka punya komitmen sampai mati kali. Di end of the day tapi kan nggak ada yang beda gitu, harusnya kayak apa yang beda gitu, apakah aku harus menjadi manusia yang 24 jam sama dia, enggak kan gitu, sama aja kayak sekarang gitu. Tapi Gitu kan aja potensi sih untuk makanya. 24/7 sama pasangan tuh makin tinggi sebenarnya. Iya ya mungkin orang-orang yang udah menikah mah pasti pengennya mau ngapain aja? Nggak, maksudnya kalau intensitas ketemunya nggak lebih sering juga. Iya, mungkin tergantung daripada tujuannya. iya, Oh, balik lagi. betul. Tujuannya kenapa lu mau nikah? Iya makanya itu maksudnya, kalau kan tadi kemarin maksudnya bilang kalau akhirnya Aing menikah terus malah nggak bareng, nggak 24 jam, ya buat apa gitu, sama aja ya, itu makanya ya udah nikahin aja sama aja juga gitu. Oke, oke. Bener Kayak juga gitu. sih. Seenggaknya calon istri orang teh nggak khawatir eh Aing teh nggak komitmen sama dia aja sih. Oke. Sama Aing juga kan, Aing juga nggak tahu ya di umur Aing 27 teh muka Aing kayak gimana, apakah menua dan segala macem, cewek masih mau nggak sama Aing gitu. Udah ada yang Emang ada Anda juga belum ada yang mau. 27 sekarang? 26 sih, mau ya Anda 27, saya 26. Bukan, tapi Ya kan bentar lagi, oh bentar lagi. iya bener sih. Ya mudah-mudahan kita tetap dikasih sehat dong. Gitu tetap ya mudah-mudahan tetap hal itu bisa happen gitu ya sesuai dengan Betul. apa lu inginkan gitu kan. Aku sudah nggak jadi cewek ya, tapi nggak tahu nih teman-teman kita, aku yang jomblo di umur 27 gimana struggle-nya aku nggak tahu ya. Gak, mungkin sebagian orang untuk di umur usia 27 yang memilih untuk single itu nggak struggle sebenarnya. Bagus. Mungkin mereka happy gitu, mungkin mereka happy gitu kan bahwa ya walaupun mungkin sedikit kurang teman aja gitu kan, paling gitu. Oke. paling gitu ya. Ya mungkin orang lain begitu ya. Benar. Karena kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Kita. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Oke. Jadi di Jepang, lu pernah punya rencana nggak? Kira-kira berapa lama sih lu akan di Jepang dan apa sih capaian lu di Jepang sana gitu? Sebenarnya tiap tahun berbeda. Selalu berubah. Kayak awal-awal tahun kayaknya aku akan tinggal di Jepang, aku akan memperpanjang, aku akan pindah ke warga negaraan untuk menjadi orang Jepang agar ekonomiku terpenuhi dan aman. Oke. Tahun pertama. Tahun kedua, kayaknya aku harus ngajak keluarga aku juga deh, karena mulai kesepian. Udah kan Aing udah 2 tahun lewat nih. Nah ini udah mau ke tahun ketiga. Kayaknya harus pulang deh. Kayaknya Jepang bukan tempat untuk Aing hidup deh. Kayaknya Aing udah mulai bosen sih di sini. Kayaknya bukan Aing deh. Jadi kalau untuk saat ini, yang nggak tahu nanti apakah berubah atau enggak. Pengen balik ke Indonesia. Aing juga suka ngobrol ya sama teman-temannya kayak gimana nih, mana mau balik ke Indonesia atau enggak. Padahal enggak mau gitu. Aing mau perpanjang hidup Aing di Jepang. Aing mau pindah ke warga negaraan. Di saat mereka nanya Aing yang mau pulang teh, apain sih mana pulang gitu, udah tahu negaranya lagi kayak gitu dan segala macem gitu. Ya. Iya sih Aing tahu kalau nu Indonesia teh nggak baik-baik aja pemerintahannya, tapi apakah itu teh menjadi alasan Aing untuk tidak memperjuangkan Indonesia gitu. Itu kan ada yang salah teh orang-orang yang sadar gitu, maksudnya seperti kita teh ya berarti orang-orang yang harus berjuang gitu. Berarti kalau misalkan kita orang-orang yang sadar teh malah pergi teh, terus orang-orang yang di bawah yang nggak bisa apa-apa tuh gimana gitu, yang makin tertindas nggak sih gitu? Di bawah tuh gimana maksudnya? Ya, maksudnya orang-orang yang ekonominya di bawah, terus orang-orang yang ditindas teh, orang yang rumahnya digusur lah, orang-orang yang gak ngerti hukum lah, yang kayak gitu teh, ya udah gitu, makin ditindas aja, makin mereka teh nggak punya rumah, makin hidup terlantar. Masa mau diem aja gitu?
dengan semua kejahatan teh mana mau kabur gitu. Karena Ya kan kan kita harusnya butuh gitu. Indonesia nggak bisa support kita. Akhirnya ada negara orang yang bisa kan memberikan peluang yang lebih banyak untuk hidup yang lebih layak. Why not gitu? benar. Iya, kalau misalkan ngomongin hidup enak mah pastilah ke sana gitu. Tapi kan gimana ya? Aing tuh selalu orang kadang suka nanyain kayak tujuan aing diciptain Tuhan teh buat apa gitu. Kan untuk bermanfaat kamu dan sekitarnya gitu. Nah, sekitarnya teh menurut orang mah adalah mencintai tanah air aing sendiri gitu. Even ya karena aing lahir di Indonesia gitu, jadinya aing harus mensyukuri apa yang dikasih Tuhan gitu. Dan berarti Tuhan teh minta aing buat berjuang di tanah air aing sendiri gitu. Itu aja sih. Ini mah aing ya, maksudnya Oke. secara pemikiran orang teh kesana gitu. Makanya sebenarnya aing harus pulang dan eh ya kita Gen Z suatu hari teh akan berkolaborasi dengan milenial untuk Indonesia. Benar sih. Sebagai Gen Z, banyak isu-isu yang katanya Gen Z tuh generasi strawberry, Gen Z tuh gak loyal, katanya terus Gen Z tuh lemah lah gitu. Jadi menurut lu gimana? Kalau kata aku ya, Gen Z itu bukan lengah, tapi mereka tuh berani ngeluarin apa yang mereka rasain aja. Kalau milenial kan sebenarnya teh mereka tuh kuatnya paling dalam hati emang menggerutu kan. Cuman iya gitu. Nah Gen Z mah kebetulan ya udah kalau aing nggak nyaman aing bilang gitu. Iya. Kan Indonesia teh kenapa akhirnya tidak baik-baik saja teh karena banyak orang-orang yang mendiamkan keadaan tidak nyaman gitu. Udah tahu kamu teh ditindas tapi karena kamu nggak enak sama atasan kamu, takut sama atasan kamu, ya udah kamu iya pak yang gaji 2 juta teh ya udah gitu. Ya karena mereka Kayak gitu. di atasnya mungkin merasa udah nyaman gitu kan. Karena si orang-orang di bawahnya nggak berani ngelawan gitu. Mereka Kamu tuh punya terlalu perasaan? feodal gak sih? Ya, I don't know. Mungkin. Ya mungkin Ya, gitu. Cuman ini mah pandangan Gen Z kenapa? Ya baik lagi kenapa Gen Z itu disebut generasi kayak gitu ya. Mereka tuh cuman berani aja, terus orang-orang yang di atasnya sebel aja kayak kok biasanya yang lain nurut, ini anak-anak sekarang tuh kenapa sih ngelawan gitu. Kok gak pada nurut gitu? Iya kok nggak pada nurut sih, kok digaji 2 juta nggak nurut sih gitu. Kok yang di atasnya padahal nurut-nurut aja tuh digaji kecil gitu. Ya kan biasa kalau ada hal yang stagnan terus tiba-tiba ada perubahan kan pasti kaget ya. Sebenarnya kepatuhan itu penting gak sih? Kepatuhan itu kalau ditanya penting atau enggak mah penting kalau kamu udah paham. Kepatuhan itu kan ngomongin aturan berarti ya. Ya. Kalau ngomongin aturan penting kalau misalkan kamu tuh paham si aturan itu dibuatnya untuk apa dan apakah untuk tujuan bersama, itu penting menurut aku. Ya. Tapi kalau misalkan si aturan itu dibuatnya hanya untuk segelintir orang atau untuk keuntungan orang mah seorang doang, ya harus direvisi gitu. Kenapa aturan ini ada teh ya harus diperjuangkan. Oke, jadi dasarnya sebenarnya Gen Z itu bukan gak patuh, tapi Gen Z itu butuh reason bahwa semua ini dikerjakan untuk maksud yang seperti apa. Itu. Ya kan? Sebenarnya kan gitu kan? Tapi kan yang di atas-atas teh mereka tuh yang membuat aturan itu tuh sebenarnya buat kepentingan mereka sendiri gitu biasanya. Biar aku nggak ribet, mending dibuat aturan ini deh biar pada nggak ngelawan. Gitu. Jadi sebenarnya karena kurang open minded aja ya. Menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya. Oh, jadi karena memang ya tadilah reasonnya nggak dapet ya dari yang dikasih sama generasi sebelumnya. Asal ada alasannya aja. Kalau kamu ngasih alasannya kenapa, ya udah kita akan mempertanyakan. Kalau udah jelas, ya udah ngapain dipertanyain nggak sih? Apalagi kalau memang untuk kepentingan bersama ya. Betul. Berarti Gen Z juga sebenarnya juga harus open minded dong, bahwa generasi di atas kita tuh sebenarnya nggak cakap dalam mengutarakan pikiran dan hatinya gitu. Nggak tahu sih, mungkin nggak ya. Mungkin mereka bingung gitu. Beberapa orang yang saya kenal seperti itu, tapi kita nggak bisa mendiskreditkan bahwa semua milenial kayak gitu ya. Iya, tidak bisa digeneralisir. Dan begitu juga dengan Gen Z gitu kan. Gen Z juga nggak bisa digeneralisir dong, bahwa mereka tuh seperti itu gitu. Bahkan ada aja yang
mengikuti cara-cara sebelumnya gitu, begitu sangat feodal gitu kan, ada juga gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue sih bukan masalah generasinya, tapi masalah latar belakang di mana dia tumbuh dan belajar cara dia berpikir itu didasari dari lingkungan terkecil dia sih, ya kan? Atau dari mana lingkungan dia tumbuh. Sebenarnya cuma gitu aja. Sekarang kalau lu pingin bandingin gitu antara Gen Z, ya kan banyaknya di Amerika sana yang orang bilang Gen Z dan bla 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 gitu kan, mengklasifikasikan bahwa generasi ini begini, generasi ini begini, generasi ini begini, begini dan begini. Kalau misalkan dibandingkan dengan generasi yang ada di Indonesia pun nanti dibagi lagi Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan contohnya gitu kan. Itu pasti akan beda juga dong. Betul. Karena ada budaya dan kebiasaan yang berbeda pastinya. Pasti kan. Jadi dasarnya kalau menurut gua sih lebih ke reason aja. Kalau reasonnya cukup jelas dan latar belakang daripada Gen Z itu sendiri memang fit in dalam perusahaan itu atau misalnya dalam suatu komunitas itu, ya lu fine aja sih sebenarnya. Dan banyak juga kan Gen Z yang bikin scam aja. Banyak sekali sih, ya kan? banyak. Gitu kan, Gen Z banyak bikin scam juga gitu. Ya aku sih nggak tahu ya scam yang masuk ke kamu tuh apa tuh? Ya gitu kan. Ya kalau dulu kan MLM gitu yang dari mana uangnya gitu kan, itu yang gitu kan modelannya kan. Beda. Ya kan. Kalau sekarang ya kripto yang kayak gitulah ya, kelas-kelas. Iya. Ya kalau kelas kan kita kan sama aja kayak gini. Ketika kita kuliah kita nggak dapat kerja, apakah kita bisa nuntut kuliah itu? Gak bisa kan? Ya sama. Gak bisa. Sama kayak kelas-kelas lainnya. Ya lu willing to pay gitu kan, sebuah course gitu, dan lu nggak dapat apa-apa hasil dari situ, ngerasa di scam. Ya salahnya kan sebenarnya keputusannya tetap di diri kita. Tapi kalau kebanyakan juga ya lama-lama habis juga duitnya gitu kan. Ya, tapi kan berarti yang harus disalahkan adalah orang itu harusnya bisa nge-manage itu gitu pengeluaran. Dia punya reason, bukan. Ya harusnya dia tahu gitu. Kayaknya aku sudah stop deh dengan apa yang aku punya gitu. Berarti kan kita sebenarnya harus lebih sadar aja gitu sama diri kita kan. Ya kan, bener. Dan mengakui bahwa ya udah keputusan itu salah dan gue harus perbaiki dari kesalahan masa lalu yang nggak boleh terjadi di masa yang akan datang atau masa sekarang kan. Sebenarnya kan sesederhana itu. Cuma kan untuk mencapai sebuah kesadaran itu kan bukan hal yang bagi sebagian orang mungkin dengan latar belakang yang cukup gitu kan, punya motif yang beda-beda mendukung dia mencapai tujuannya, ya mungkin akan lebih cepat. Tapi kan bagi orang-orang yang nggak punya informasi yang cukup tuh, jadi ya mungkin akan lebih mudah terjebak aja gitu loh di skema-skema yang kayak gituan. Ya kalau misalkan kayak tadi nih lu udah udah pendidikan sekian bulan dan selesailah pendidikan itu, dan lu akhirnya nggak ke Jepang, apa perasaan lu? Pasti akan bilang anjing scam lah. Nah sih pasti akan bilang ya, gitu kan. Ya nggak bisa bilang scam juga. Kalau misalkan aingnya aja yang emang ternyata selama pembelajarannya malas-malesan atau misalkan nggak berusaha lebih, ya berarti kesalahannya di aing gitu. Iya, berarti kan nggak bisa tetap pelatihan kelas tuh nggak bisa dipersalahkan ya. Ya kayaknya kitanya sendiri, balik lagi kitanya. Mereka mah udah ngasih lagi rame gitu. Tuh ada tuh yang lagi rame kan selalu beli koin apa gitu terus akhirnya bukan gitu kan. Iya. Padahal mereka sendiri ya yang kan? Yang sadar gitu buat masukin uang mereka ke koin itu. Iya kan, berubah dari rekening dia pindah ke wallet gitu dan akhirnya beli, kan itu keputusan dia ya. Betul. Dan pasti ya mereka tuh udah tahu bahwa ada resiko gitu di saat ini naik ada turun teh, harusnya teh mereka udah paham gitu. Biasa lah kalau misalkan orang udah kehilangan uang banyak pasti nyalahinnya lingkungannya. Itu paling mudah tuh untuk nyalahin orang sih. Betul. Wajar lah. Tapi banyak juga hal yang kita udah jalan bener nih, contoh ya. Kita udah jalan pelan-pelan ini ya, gua analogikan di jalan raya. Kita jalan pelan-pelan ngikutin aturan, ditabrak dari belakang. I see. Ya. Kamu udah hati-hati dan segala macam, tapi ada aja gitu ya. Menurut aku ya, kalau misalkan analoginya, kayak misalkan kamu tuh adalah statut yang listrik, terus padahal kamu tuh diem doang gitu, kamu tuh udah di pinggir jalan, tapi someday tuh ada aja gitu kayak mobil tuh nabrak kamu sampai penyok gitu.
sampai roboh. Sebenarnya sih karena kita tahu ada chance itu, otomatis kan kita tuh harus mempersiapkan diri kita. Menurut aku tuh kayak ya udah berarti harus ditambahin pembatas kah, atau misalkan tiang-tiang untuk menjaga biar si mobilnya nggak langsung nabrak tiang listrik itu. Ya itulah hal-hal yang harus disiapkan gitu. Cuman memang ada cost yang harus dibayar, dan ya kamu rela nggak untuk mengeluarkan cost itu gitu. Entah itu kalau misalkan di manusianya, jadinya kamu harus ngeluarin banyak waktu biar secara persiapan kamu lebih matang dan segala macam. Yang penting itu berarti mitigasi resikonya. Betul. Nah ini satu, Aing ngutip dari One Piece sih, sebenarnya kan aku cukup mengikuti One Piece ya. Okay. Jadi ada satu momen di mana Katakuri sebagai lawannya Luffy sebagai peran utamanya. Jadi adegannya tuh adalah mereka tuh lagi duel 1 lawan 1. Terus si Katakuri nih tuh cowok banget lah, gentleman banget, jadi nggak mau kalau ada yang ngeganggu pertarungan mereka. Di satu momen ada rekannya dari si musuhnya Luffy, Katakuri ini teh kayak nyerang Luffy tanpa sepengetahuan Katakuri. Jadi si Luffy-nya tumbang tuh. Padahal itu lagi fight 1 lawan 1. Jadi tiba-tiba si Luffy teh kena pukul lah gara-gara serangan Katakuri yang rambutnya pink itu bukan sih? Yang rambutnya pink itu kan, yang zombie itu yang dijahit itu kan, yang buahnya Big Mom kan. Betul. Nah, terus akhirnya si Luffy-nya tumbang, terus jadi kepukul lah gitu. Dan akhirnya Katakuri sadar gitu kayak ada yang aneh nih dari pergerakan dia beda gitu. Ternyata dibantuin. Terus akhirnya si Katakuri-nya marah gitu, kayak ngebantuin bahwa ini tuh pertarungan aku gitu. Kamu tuh jangan ikut campur karena ini tuh pertarungan seorang laki-laki, nggak boleh ada yang ikut campur. Terus akhirnya Katakuri-nya teh menusuk dirinya sendiri, terus bilang lah ke Luffy kayak, maaf ya tadi ada yang ngeganggu, cina aku ini biar kita seimbang lah, intinya dia ngelukain diri dia sendiri. Terus Luffy-nya teh bilang kamu gak usah minta maaf, cina itu mah bukan salah kamu dan bukan salah mereka, ini masalah aku karena akunya nggak hati-hati. Padahal itu teh tidak menguntungkan dia, tapi yang dia salahkan teh dirinya sendiri karena dia tidak berhati-hati. Keren sih, nggak menyalahkan keadaan. Nggak menyalahkan pemerintah gitu harusnya. Aing bukannya pro pemerintah, cuman buat teman-teman ya emang ada kalanya teh boleh lah buat mengeluh ke pemerintah, tapi udah apa nih yang bisa kamu lakukan gitu, berarti gitu. Jangan ngeluh doang tapi kalian nggak ngapa-ngapain, yang nggak jadi apa-apa. Tapi banyak juga sedikit loh, ya kalau bicara jangan ngeluh ke pemerintah, logika dasarnya sebenarnya gini, kalau kan mereka tuh bertugas kan, ya kan, menjalankan pemerintahan, gitu kan, menetapkan aturan peraturan, ya kan, yang harus ditaati oleh warga sipil. Tapi kalau ternyata peraturan-peraturan itu yang mereka langgar, masa salah kita kan gitu ya. Iya. Tapi juga memang di satu sisi kan akan pikir bahwa ya kita sebagai warga sipil udah ngapain ya, kalau lu udah berjalan dengan sesuai dengan aturannya, tidak melanggar hal-hal yang sudah ditentukan, dan lu masih dipersanakan, ya itu wajib protes dong. Berarti kan harusnya ada perlawanan kan? Apa ya? Protesnya bentuk perlawanan nggak? Protesnya bentuk perlawanan kan? Ya oke. Terhadap ketidakadilan, betul. Dan mengeluh teh bukan solusi. Apalagi kabur ya. Kalau misalnya ngomongin kabur sih, orang-orang pasti ngomongin kayak ya mana juga kayak Jepang buktinya. Nah, yang mempersiapkan diri, yang butuh senjata, bro, santai gitu. Oh iya. Sebenarnya menurut gue fine aja untuk kabur dulu, karena kayak gini deh. Iya. Dari zaman dulu juga ketika lu nggak sanggup untuk datang perang, atau misalkan dalam kekalahan, atau misalkan dalam ada wabah dan segala macam, yang paling penting adalah mengamankan diri lu. Kayak lu pergi dari pesawat gitu, lu naik pesawat gitu kan, tolonglah diri Anda sebelum menolong orang lain. Logikanya sangat simpel. Ya kalau lu nggak bisa berdiri di atas kaki lu sendiri, gimana lu mau bantuin orang lain kan, sebenarnya kan gitu. Ya. Nah, itu sekarang ya kenapa kejapatannya membantu diri Aing itu ya udah di end of the day itu ya Aing harus bantuin orang lain. Yes. Tapi sih kalau orang lain kayak lu ngapain sih so jadi pahlawan gitu ngebantuin orang lain? Nggak jadi pahlawan, cuman ya kasihan we lihat orang gitu, kasihan aja. Oke. Ya masalahnya kan bukan orang lain, maksudnya keluarga aku. Yang Indonesia kan udah keluarga aku, ada teman-teman yang di dalam radar aku gitu. Minimal orang-orang itu teh nggak kena timbal jahatnya aja gitu. Karena orang-orang itu yang ngebantu Aing waktu ada di Indonesia. Masa Aing kabur terus nggak ngapa-ngapain mereka gitu.
Tapi kan Nggak lu, harus lu mau. termasuk orang yang percaya nggak bahwa ya semesta juga yang akan membalas kebaikan mereka tanpa harus lu sendiri yang membalas. Itu mah urusan, maksudnya gimana ya? Itu mah urusan semesta. Itu mah apa ya? Kayak haknya Tuhan gitu, mau melakukan apa di luar kemampuan aku. Ya kemampuan itu yang aing bisa adalah ya membantu orang bisa aing gitu. Kan berpasrah teh berserah teh bukan pasrah gitu. Berserah teh bukan menyerah, bro. Kan surrender kan? Jangan. Kalau bahasa Inggris itu tetap surrender kan? Tapi secara pemaknaan tuh nggak gitu gitu. Ya maksudnya kan Emang lo usaha dulu terus serahkan hasilnya pada iya kayak sebisa mungkin memang yang kita penting lu yang, usaha. yang udah usaha dulu kan gitu kan. Bukan jadi ya udahlah gimana kayak gini kata-kata ada rezekimu udah ada yang ngatur gitu santai weh ini enggak dicari anjing gitu. Tolol, aneh banget kayak orang-orang minjem uang terus kayak uang tuh nggak dibawa mati ya lu kerja babi. Wah kalau mau mati aja pemakaman pakai duit cuy. Ya nggak bisa gitu juga kan bahwa menurut gue ya dunia dan akhirat itu bukan suatu hal yang terpisah. Memang berbeda chapter, cuman itu tuh satu runtutan gitu ngerti gak sih? Betul. Karena orang memisahkan yang udah yang penting akhirat aja deh. Ya nggak bisa kan lu masih hidup Oh, iya. ya kan. Emang lu yakin Benar. bakal masuk surga kan belum tentu. Itu dia. Ya gitulah gitu orang-orang kadang suka terjebak gitu sama hal itu. Oh, balik lagi ke Jepang. Nih, Jepang kalau nggak salah pernah denger bahwa Jepang lagi anti migran nih. Kebetulan si Ibu Perdana Menteri kita menang. Oke. Dan beliau adalah salah satu orang yang cukup menyuarakan itu gitu. Bukan anti imigran sebenarnya, tapi lebih ke bahwa si imigran ini teh harus taat aturan karena banyak imigran teh yang malah nggak taat aturan mereka teh gitu. Jepang Contohnya punya apa? aturan, punya Contohnya budaya. Contoh foto deh, misalkan nggak boleh sembarangan moto orang atau misalkan berisik, misalkan ya jangan berisik gitu. Ya. Ada tempat-tempat di mana yang kamu tes menghargai orang lain. Atau inilah biar gampang. Menerobos lampu lalu lintas pejalan kaki. Bener, jalan kaki teh ada rambunya teh kepake gitu, di sini mah dikepake ya. rambu rambu jalan kaki kepake gitu. Beneran kayak kita teh nunggu lampu hijau merah teh beneran ditungguin gitu. Nah, biasanya yang orang-orang yang nggak taat ya orang-orang itu gitu. Orang Nah, migrannya. si pemerintah Jepang teh pinginnya teh itu di aturan itu teh ditegakkan gitu, kayak lebih tegas lagi. Walaupun orang Jepangnya teh butuh orang luar negeri ya, tapi ya kamu kan walaupun diminta teh ya ikutin aturan kita dong gitu. Jadi anti imigran teh ya secara konotasi emang salah paham aja. Nah. Jadi nggak stop gitu, nggak akan nggak. Mereka masih butuh, cuman ya itu aturan-aturan yang diperketat. Kayak misalkan orang-orang yang overstay akhirnya beneran bakal dicabutin gitu, suruh pulang kalau kemarin banyak dibiarin. Jadi sebenarnya Itu. lebih kepada penertiban aja ya, bukan berarti mereka anti, mereka juga tetap butuh migran buat ngerjain hal-hal yang orang-orang mereka sendiri nggak bisa jarang mau kerjain gitu ya. Ngomong-ngomong soal migran gitu, dengan kegiatan lu yang ada saat sekarang yaitu ngerawatin pada lansia gitu, emang orang Jepang sendiri gak interest ngerjain kayak gituan apa gimana sih? Apa memang udah nggak ada anak mudanya apa gimana sih? Anak mudanya mah ada, cuman ya jarang ada yang mau jadi pekerjaan ini gitu. Di si perawat lansia itu jarang. Sama ini sih sebenarnya perbandingan orang tuanya teh terlalu timpang. Oke. Jadi dalam 100 orang tua teh ya udah anak mudanya paling dua, si anak mudanya paling dua dari 100 orang tua gitu. Sejomplang itu. Nah iya, karena ya dulunya orang tuanya nggak mau punya anak. Karena mahal kali ya. Karena ya secara hidup di Jepang teh kalau punya anak teh memang agak sulit sih. Maksudnya biaya hidup di Jepang memang tinggi ya. Yang pertama itu. Apalagi kalau misalkan 2 orang. Berarti kan secara pengeluaran lebih besar tuh. Oke. Belum lagi kalau anak gitu. Ya udah, anak belum ada pemasukan, nggak bisa cari uang sendiri. Berarti kan jadinya pemasukan keluarga tuh jadi bagi 3 gitu. Sedangkan makan aja cukup mahal gitu menurut orang.
Oh, jadi kebutuhannya cukup. semakin logis tuh semakin orang nggak mungkin punya anak ya. Rumah kecil aja kalau kamu di Tokyo ya, kecil banget, kayak misalkan satu ruangan ini doang misalkan. Itu bisa sampai 4 juta sebulan. Itu di luar kayak uang listrik, uang air, uang gas gitu. Aku juga Lu di kalau mana? musim Lu di dingin mana? aja. Di kota apa? Aku di Miyagi. Miyagi. Mungkin orang-orang biasa tahu Sendai lah. Oke, Sendai. Kalau kamu nonton Jujutsu Kaisen atau Haikyuu, Oke. nah aku ada di daerah. Kamu ingat episode pertama di mana Gojo pertama kali lawan Sukuna? Oke. Terus dia bawa satu kue. Oke. Itu dia dari Sendai, dari itu kue asli Sendai. Itu teh kue asli Sendai ya. Jadi Bapak Ya, Gojo mochi. itu bawa dari Sendai. Iya, mochi Sendai. Mochi Zendai ya namanya. Oh. Gitu. Itu kata aku. Fun fact-nya kayak gitu. Jadi ya kau bayangin deh, apartemen kan rempet ya. Apalagi secara struktur bangunan Jepang teh cukup, kamu ngomong teh ya kedengeran gitu kiri kanan teh. Oh ya. Jadi cukup ringan lah sebenarnya, kalau ini ditonyok juga tembus itu menurut aku mah. Ya nggak juga sih. Kalau ditonjok sama Gojo iya sih, apa Itadori ya jebol sih aja. maksud aku teh nggak kayak di Indonesia kan tembok ya, kalau di Indonesia tembok gitu. Ya oke. Kalau di sini pakai apa gitu, kayak bahannya teh mungkin biar fleksibel dari gempa kali ya. Oke. Nah, dia teh secara suara tidak meredam suara. Nih kamu bayangin kamu punya anak, sedangkan laporan orang ke polisi gampang gitu, kayak ini berisik nih, rumah segini berisik, tolong ditegur. Ya udah polisi datang ke rumah ngebel, kamu ada teguran nih dari warga, jangan berisik. Terus kamu bayangin kamu punya anak nangis, kamu bisa ngontrol anak nangis. As. Terus punya tetangga rewel. Tapi kerennya Ya, kenapa itulah, polisi bisa ngurusin sampai hal terkecil gitu ya? Kalau di kita kan ngurusin hilang motor juga. Itu kan kita tugasnya, emang tugasnya. Oh, emang tugasnya ya. Layak kan kayak tugasnya, gini mereka di sana ya? mana? Iya nggak tahu. Emang nggak layak ya di Indonesia? Nggak tahu ya. Siapa tahu kan kurang. Berarti harus gede dulu gajinya gitu. Iya, gede dulu gajinya gitu kan. Kan kemarin kalau nggak salah pernah dengar bahwa nanti gaji polisi mau dinaikin tuh, kan. Biar lebih bisa melayani gitu kan. Benar. Tapi maksudnya orang-orang yang gaji kecil tetap aja korupsi tuh buktinya. Gaji-gaji yang gede tetap korupsi. Ya butuh, Jadi, apa hubungannya? hidup di Indonesia kan mereka sadar nggak layak, makanya dia butuh hidup yang source of income lain untuk mencukupi kehidupannya. Ya mungkin berarti keluarganya bukan anak istri aja, tapi ya anak istri dan atasan mungkin. Enggak, mungkin mereka harus memberikan makan untuk 1 juta orang, makanya Ya, mereka korupsi. gitu kan. Maksudnya dia tuh pikir bahwa kalau dari negara doang nggak bisa, kita harus berjuang juga gitu. Ini pengen ngebahas tentang pendidikan ya. Menurut Mane dengan guru honorer yang akhirnya menuntut kayak gajinya kecil dan segala macam, pandangan Mane kumaha? Bahkan di bawah UMR katanya. Udahlah jadi barista ya atau nggak jadi kerjaan lain. Entahlah, gue juga bingung ya berpendapat tentang itu. Dasarnya sedihnya bahwa pendidikan itu bisa lu dapat kualitasnya ketika lu punya duit. Ketika lu mediocre pada umumnya gitu, pendidikan ya udah standar aja ya gitu, dan nasib gurunya juga ya gitu. Beda sama guru-guru yang memang masuk di sekolah-sekolah swasta yang dimana tarif untuk sekolah lu lebih besar daripada sekolah negeri gitu. Oke. Dan jadi bingung juga sebenarnya, kita tuh banyak banget gitu kan sekolahnya gitu kan, cuman ya karena saking banyaknya warganya gitu kan, entah gimana ya, terus ya akhirnya menyebabkan gurunya juga akhirnya nggak punya apresiasi yang cukup gitu, untuk sementara tugas dia tuh berat gitu ya, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa gitu, tapi apresiasinya begitu. Gue juga nggak ngerti, dia sekolah 4 tahun cuy, apakah masalahnya dari anggaran yang memang nggak cukup atau memang pagunya yang memang segitu? Gue nggak ngerti sih sebenarnya. Jadi peran guru tuh penting nggak sih jadinya gitu kan, bagi bangsa ini kan sebenarnya sangat penting gitu peran pengajar gitu. Atau jangan-jangan sebenarnya guru-guru itu dihargai karena mereka tidak kompeten di bidangnya? Masa iya?
Oke. Jadi I punya satu opini ya menurut keyakinan saya. Lulusan guru terlalu banyak menurut orang. Oke. Lulusan guru terlalu banyak, tapi sekolahnya tuh sama aja. Makanya akhirnya banyak guru honorer karena secara kebutuhan gurunya terbutuh. Oh sebenarnya nggak Gue gitu. Karena proses regenerasinya juga lambat kayaknya. Iya. Nah, iya kan proses regenerasinya lambat, tapi secara lulusannya tuh tiap tahun ada gitu. Buat apa gitu jadinya tuh mending menurut aku ya, kalau misalkan guru mau gaji gede, dia tuh harus kayak dokter. Setelah dia 4 tahun kerja tuh dia harus praktek dulu. Setahun, udah itu dia akhirnya teh harus masuk spesialis. Misalnya guru PPKN dia harus masuk ke guru spesialis itu gitu. Yang awalnya teh dari umum dulu gitu, jangan spesifik berarti. Menurut orang ya, ini menurut orang, karena kita tuh jangan tutup mata bahwa banyak guru-guru yang akhirnya nggak kompeten secara pembelajaran. Mana lah waktu SMA emang semua guru kompeten buat ngajar. Yang dia teh ngajar cuman ya udah dia cuma baca buku doang gitu. Textbook banget ya. Tapi Textbook banget ya. textbook banget. Terus apakah anak-anaknya jadi belajar? Ya enggak, malah jadi bosen gitu. Nah, berarti kan harus kita yang dibenahi teh kualitas si lulusannya dulu gitu. Kualitas si gurunya dulu. Dia teh sudah memadai nggak jadi guru gitu. Jangan menurut orang malah jadi wajar gitu di saat guru honorer gajinya kecil. Ini tuh bukan masalah tentang ini tuh nggak dihargain, nggak. Kamu berharga nggak sebagai guru, bener nggak kamu berharga? Ya mungkin memang ada beberapa guru yang secara ngajar tuh sebenarnya bagus gitu, tapi karena ketutup sama yang ngajarnya jelek, terus karena lulusannya terlalu banyak gitu, karena terlalu mudah untuk jadi guru, lulusnya tuh terlalu mudah betul. Oke, memang karena gitu. memang kompetensi mereka. Atau jangan-jangan justru guru-guru yang memang punya high potensial gitu, yang punya kemampuan yang advance gitu, yang jauh, itu malah nggak. Jadi politisi. Bukan, maksud gue nggak ke situ pak. Jadi maksud gue mungkin nggak keterima di perusahaan, di sekolah-sekolah yang memang ya bagi mereka nggak worth it untuk mereka ngajar di situ. Ya mereka juga manusia gitu loh. Bahwa ya orang yang udah punya cukup baik lah ya, punya kemampuan yang cukup baik untuk mengajar, itu mereka akan pilih mungkin sekolah-sekolah yang bisa mengapresiasi mereka dengan baik. Dan sementara sekolah-sekolah negeri ya udahlah, aku kemampuannya seperti ini gitu, ya udahlah gaji honorer juga begini, ya udah. Makanya lulusannya mending, menurut aku ya, dibuat lulusnya itu sangat sulit. Karena ya itu balik lagi, regenerasinya gimana? Gini deh, di 19 misalkan ada 10 guru. Terus setiap tahunnya ada guru baru. Pak Aep udah berapa tahun dia ngajar? Kapan dia mau diganti? Harusnya kan setahun sekali teh, harusnya setahun sekali kan. Bahkan dia teh setahun harusnya udah diganti gitu. Karena udah ada regenerasi baru. Oke. Tapi terus gimana? Terus Pak Aep harus jadi apa? Harus jadi gimana gitu? Dilema bro. Jadi menurut orang sih mending itu bukan cuma UPI doang kan lulusan guru teh. Baru satu loh, kita bahas baru satu aja. Baru satu ya, baru satu yang keluarnya SPD ya. Iya, makanya berarti kan banyak kan, masih banyak di Indonesia gitu. Ini bayangin berapa ratus guru gitu. Apalagi yang di Jawa nggak mungkin mau dia ngajar di Papua. Nggak mungkin dia mau ngajar di pelosok-pelosok Kalimantan, Sulawesi. Mungkin mau, tapi hanya sedikit orang kali ya. Gimana ya secara kampus juga harusnya mikir ke sana sih. Gimana lulusannya mau diapain nih lulusannya gitu, harusnya dipikirin juga. Dokter kenapa gajinya gede? Ya wajar. Sekarang secara kuliah dia lama banget tuh untuk bisa menjadi dokter gitu. Sampai akhirnya dia benar-benar kompeten di itu gitu. Sekarang kan 4 tahun kamu udah bisa ngajar. Even jadi guru honorer dulu gitu. Tapi kadang ada juga yang jadi udah lulus PNS 4 tahun lulus PNS ada. Apakah dia kompeten atau enggak tahu. Tidak terakreditasi karena lulusnya lewat ujian. Ya justru kan cuman itu doang barriernya. Ya makanya kan kalau lulus harusnya ya ada. Berarti kan lulus dia kompeten kan secara tertulis. Ya berarti kan nggak gitu. Apalagi guru teh adalah orang yang ngebentuk manusia gitu. Jadi menurut lu wajar kalau misalkan honorer ya gajinya kecil banget? Honorer wajar karena secara kebutuhan gini lah. Sekolah ya itu baik lagi, regenerasi gurunya nggak ada, belum mumpuni, kecuali satu generasi
kamu mau ngepangkas ta semua yang tua-tua 1 tahun semua harus beres. Ya kan? Ya mereka juga manusia, cuy. Makanya ya itu dilemanya itu bro. Mending kalau saran aku mending di stop dulu lulusannya. Aja Masuk yang udah kebanyakan guru ya. iya jadinya mereka kan dibuka berapa tahun sekali nih biar nanti teh jelas gitu. Eh gimana ya anjing susah juga bingung gitu ngejelasinnya. Kayak dalam satu sekolah aja dia tuh bisa berapa puluh tahun gitu ngajar. Oh iya sih, bener sih. Ya Iya kan namanya kan? kalau udah jadi PNS gitu ya tergantung angka pensiun kan? Tergantung Ya nanti makanya usia pensiun kan? kapan digantinya? Kapan regenerasinya? Jadi Mak kalau coba kita pikirkan dari segi guru aja ya. Berarti kalau masalah utamanya adalah lambatnya regenerasi dan sementara mereka juga perlu hidup, apa yang harus ditambahin menurut menurut lu gitu? Atau apakah gurunya yang sudah lama cepat diregenerasi lalu kelanjutan hidup mereka bagaimana? degradasi. Ya kan nggak bisa gitu juga kan, mereka kan punya nasib guru juga kan, maksudnya mereka ya udah jalan duluan terus akhirnya ya udah di kick gitu aja, atau misalkan mereka berubah karir menjadi apa lainnya, atau si lulusannya di stop dulu jangan makin banyak, terus kalau kayak gitu berarti potensi-potensi yang menjadi guru terhenti di beberapa banyak generasi dong. Terus Iya. atau sekolahnya dibanyakin biar terserap tenaga guru-guru itu, atau biar sebenarnya lulusan-lulusan guru itu harusnya disebarluaskan seluruh Indonesia. Lalu ketika disebarluaskan apa sih yang mereka harus dapat gitu di sana gitu, apakah itu dia punya tempat tinggal kah gitu, atau setidaknya makan mereka tercukupi atau bagaimana? Itu bagaimana menurut lu? Mana yang menurut lu lebih Ya, pas gitu? Apakah regenerasi harus lebih cepat? Apakah sekolahnya dibanyakin atau pencetak gurunya disedikitin? kalau untuk saat ini menurut aku titik-titik sekolahnya harus dibanyakin. Oke. Harus dibuat sekolah-sekolah baru agar guru-guru yang akhirnya teh belum punya tempatnya udah dapat tempat. Oke. Yang kedua, secara lulusan gurunya memang menurut aku harus di stop dulu menurut aku. Jadi jangan setiap tahun sekali teh ada lulusan guru. Menurut keyakinan saya, karena kalau enggak ya itu terlalu banyak penumpukan nantinya teh gitu. Ya kamu juga kalau makan gula terlalu banyak kan di end of the day teh kamu harus men-stop si gula itu gitu. Karena enggak kepake nih. Iya. Kan akhirnya banyak guru honorer teh apa? Karena mereka nggak butuh. Kamu mau maksain sekolah buat bayar mereka sedangkan mereka nggak butuh. Tapi kan bukan satu-satunya jalur bahwa SPD harus jadi guru gitu kan. Iya harusnya, tapi kan kenyataannya mereka pasti pengennya jadi guru. Menurut sudut pandang lu bahwa ini tuh supply-nya kebanyakan, demand-nya sedikit gitu. Betul. Karena belum merata. Kalau misalkan di Kalimantan udah banyak sekolahnya, ada segala macam, fasilitasnya udah oke. Di Sulawesi, di Papua, oke. Apa-apa, kita lihat supply dan demand-nya gitu. Oke, benar. Ya, itu sih. Benar. Kalau kata aku mah. Jadi supply-nya dikurangin ya. Betul. Jadi coba memposisikan dulu yang ada sekarang, udah stop dulu nih supply-nya. Kita ratain dulu si orang-orang yang udah punya posisi gitu. Entah itu ternyata di yang honorer sekarang, di tahun sekarang teh semuanya harus belajar dulu untuk bisa mematangkan secara pendidikan mereka gitu misalkan. Dimagangin dulu lah. Tapi kalau misalkan justru ternyata guru-guru yang udah ada ini sebenarnya tidak kompeten dan justru generasi-generasi baru yang lebih kompeten. Yang lu stop tadi. Itu teh adalah hal yang ini kalau misalnya jadi pemerintah sulit untuk memutuskan itu menurut orang. Nah kan kemanusiaan rada kemana dia juga orang tua gitu butuh ya entah itu dapat pensiunan kah. Kalau di Jepang sih sebenarnya ya di saat kamu lulus jadi guru udah tua teh kamu masih bisa kerja apapun, gak ada lowongan kerja batas 25 tahun, gak ada. Even mana tua juga kamu masih bisa kerja mah kerja weh. Iya sih. Cuma di Indonesia kan gak bisa karena baik lagi manusianya terlalu banyak.
Jadi kalau misalkan Thanos ke Indonesia sih aku setuju aja. Untuk dihilangkan sebagiannya ya. Serius. Tapi ya gitulah. I see. Atau mungkin justru diperbanyak wadah-wadah lainnya yang bisa menampung para guru yang memang kompeten untuk mengajar. Iya, tapi stop dulu nih si penghasilnya. Terus berarti orang yang bernasib untuk rencananya mau jadi guru ngapain dong mereka? Kalau misalkan jurusan itu udah nggak ada. Ini mana misalkan pengen jadi guru ya. Iya. Tapi terus kalau kamu lulus endingnya nggak ada kerjaan, buat apa? Cuman itu teh penderitaan kamu cuman malah ditunda aja gitu. Mending kami udah, karena sekarang guru lagi nggak ada change, biasanya terlalu banyak. Ya udah mending mana cari kerja lain lah. Ya udah berarti guru nggak usah di stop lah, gitu kan? Udah cari kerja yang lain aja guru juga, walaupun lulusan guru keguruan. Mau nggak? Kamu berani nggak buat misalkan nih di dunia ini berarti nggak boleh ngeluh kalau misalkan ada guru honorer. Terus kan dikeluhin. Berarti kalau supply-nya dibatasi dengan demand-nya yang juga ya tidak berubah, berarti harga mungkin bisa stabil. Beda Itu dengan dia. supply-nya sedikit, demand-nya banyak, itu harganya tinggi. Betul. Berarti- Tapi pencetaknya terus ya Iya. udah stop dulu berarti. Tapi kalau kayak gitu kampus nggak dapat duit tuh. Ini balik lagi. Ini kebutuhannya untuk segelintir orang atau untuk kebanyak orang. Kamu mau ngejebak, maksudnya kalau sekarang kampus nggak dapat duit, tapi kampus dapat duit, tapi ya udah endingnya teh mereka yang jadi guru teh malah sial gitu, kejebak dengan gaji 15.000. Mendingan stop kampusnya dulu untuk sementara, misalkan buka, ya udah orang-orang yang akhirnya mau jadi guru teh, udah mending aku jadi AI misalkan. Dia kan akhirnya teh punya kesempatan lain gitu. Ya nggak mikir harus jadi guru aja gitu ya. Ya Jadi gimana opsi gitu itu dihilangkan. daripada ya misalkan ditantang ya, oke, lu jadi guru tapi lu mau nggak kerja ikhlas 5.000 1 bulan kerjanya? Nggak mau anjing pasti. Gila lo cina. Sedih juga ya kadang-kadang kepikir ya. Gitu ya, kok sebenarnya orang mencoba gimana ya, orang tipe jemaah yang nggak mau menyalahkan dulu pemerintah gitu. Jadi gimana nih keadaannya kok bisa sampai keluar si pemicu Nggak, ini berarti lu nggak bisa nyalahin juga. Kalau lu nggak mau nyalahin pemerintah, berarti lu nggak bisa nyalahin kampus juga. Tapi lebih Iya. kepada gimana caranya menggugah generasi-generasi selanjutnya. Ya, lu nggak usah pilih untuk jadi guru. Either lu pilih jadi guru atau either lu ada konsekuensinya. ngambil kuliah keguruan gitu. Lu bisa kerjain yang lain kok gitu kan, bukan hanya menjadi guru gitu. Tapi saya nggak yakin sama manusia-manusia itu bakal punya pemikiran itu. Mending udah cut aja yang jalurnya. Tapi kan memang akhirnya pendidikan memang sengaja dibuat murah kan. Nah, aku nggak tahu, tapi Karena gini nih, harusnya coba uraikan ya, coba gue uraikan yang gue pahami gitu kan, yang gue mengerti dan yakini bahwa ada supply and demand. Ketika supply-nya banyak, demand-nya sedikit, harganya murah. jadi murah. Jadi murah ketika supply-nya sedikit, demand-nya banyak, harganya mahal. Nah, sekarang kita supply-nya kita sedikitkan. Nah, ketika sedikit berarti harganya jadi mahal. Ketika mahal, guru-guru harus digaji mahal, berarti harga sekolah itu jadi lebih mahal. Apakah masyarakat Indonesia pada umumnya mampu mengakomodir itu? Tapi harusnya kan di end of the day teh atau pemerintah. Jadi dana pendidikannya ditambahin, bro. Dana pendidikan di Indonesia teh paling rendah. Oh ya, Karena belum ada solusinya. Kenapa harus dinaikin gitu? Malah jadinya teh di dunia pendidikan kita tahu anjir, dulu kita waktu SMA dana korupsi teh gede-gedean dari dana bos tuh. Kegiatan eskul dan segala macam. Ini jujur, waktu perang warna seorang guru teh minta bon tempat kita sewa di house. Oke. Padahal sekolahnya tidak memberikan sepeser pun. Ya kita kan mandiri ya, dari dulu juga kita mandiri kan. Crowdfunding mandiri, bikin acara dulu kita mandiri. Yang jadi masalah adalah kita nggak tahu mereka tuh yang bikin bon di luar itu atau enggak, padahal ngakunya ada acara. Apa jangan-jangan aksi seperti itu dikarenakan gaji mereka nggak cukup untuk nggak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari.
untuk hidup layak. Ya aku nggak tahu, itu di luar kuasa aku. Cuman kalau kita ngomongin ya jangan dulu ngomongin itu ya, maksudnya ya gimana gitu. Ya intinya mah menurut aku, kalau misalkan kamu tadi ngomongin bahwa apakah masyarakatnya bisa untuk mengakomodasi itu, tuh pemerintah yang harus ada di sana gitu. Oke. Makanya dana si pendidikannya harus ditinggiin berarti gitu. Agar tenaga Pemerintah. pengajar juga jadi cukup, Mm-mm. ya kan, Iya, punya. sekarang kalau mau ditinggiin nih sekarang, kalau sekarang misalkan diputuskan bahwa guru gajinya dinaikin misalkan, tapi sebenarnya itu nggak dipakai. So, buat apa bro? Buang-buang uang aja jadinya, sayang juga nggak sih? Ya tetap, makanya inti masalahnya adalah korupsi ini kan. Iya, ya itu mah itu udah pasti jadi. Tapi coba kita beresin dulu lah gitu. Ya emang itu udah bala, tapi seenggaknya kita tuh udah bisa ngerapihin sedikit demi sedikit. Oh ini inti masalahnya di sini gitu. Kalau udah nggak ada korupsinya, mah insya Allah ini tuh makin lancar gitu. Tapi even korupsinya pun nggak ada, kalau misalkan si polanya kayak gini terus, si suplainya terlalu banyak, demandnya sedikit, ya nggak akan terjadi ya bakal terus ada masalah gitu. Even itu nggak ada korupsi menurut orang. Di end of the day misalkan ternyata si demandnya tuh nambah, ya udah suplainya buka lagi. Tapi butuh waktu 4 tahun cuy. Iya sih. Gini bro, perencanaan pembangunan sekolah itu udah ada pasti kan. Nah harusnya itu berbarengan, berarti ya sekolah juga nggak mungkin setahun jadi nggak sih? Jadi kalau misalkan mau bikin pengeluaran guru, harus ada sekolah-sekolah baru dulu, baru lulusan-lulusannya dibuat dengan misalkan akumulasi sekolah ini akan beroperasional selama 2 tahun ke depan. Ya udah berarti prosesnya teh dibukanya waktu proses itu gitu. Udah ada kepastian bahwa sini tuh bakal beroperasional tahun segini. Dan ternyata di suatu saat nanti ketika pendidikan keguruan itu dibuka kembali, tidak ada peminatnya. Ya udah yang itu jadinya gajinya gede. Dan dan Iya. dan jabatan lebih lama di extend. tapi Aing yakin sih itu nggak akan mungkin terjadi sih. Bahasa keluar pasti orang-orang kayak aku mau ke sana karena gajinya gede gitu. Dia butuh orang, Oke. gajinya gede, dibuka. Mana masih mau masuk nggak sih? Make sense. Gitu. Tapi untuk mencapai proses itu ya lamanya gede sih, lama Ya banget. pasti kan, ya gini ya, gue percaya sih bahwa apapun perubahan yang akan terjadi nantinya gitu kan, itu akan pasti ada pihak-pihak yang merasa, oh gue merasa dikorbankan gitu, gue merasa tidak diuntungkan dengan keputusan-keputusan ini dan segala macamnya, pasti begitu sih. Pasti itu mah begitu. pasti ada. Dan lucunya kalau kita bandingin sama tempat lu ya, yang berkurang itu adalah demand untuk sekolahnya. Ya. Karena siswanya makin dikit. Gimana tuh? IC di Jepang ya. Iya. Ya di end of the day sekolahnya nggak adain. Nah nasib guru di mereka kayak gimana? Jadi pengangguran ya tuh? Ya nggak tahu sih, maksudnya karena aku nggak tahu sistem Jepang gimana, lulusannya kayak gimana dan segala macam gitu. Ya. Kayaknya apa kalau jadi pengangguran sih, aku lebih yakin kayak mereka dipindahin kemana gak sih? Oke. Tapi Kan kalau guru kan kayaknya jarang honorer gak sih, lebih ke ya udah negeri gitu. Nanti pemerintah yang ngurusin, kamu nanti ada di sini gitu. karena orangnya minat sekolahnya sedikit, bukan minat ya, bukan lagi minat, karena memang orangnya aja nggak ada gitu. Nggak ada. Dan biasanya sih kalau di desa-desa kecil ya, biasanya itu di desa kecil gitu. Ya karena warga kita kebanyakan juga sih, atau mungkin terlalu terpusat aja sih. Itu memang yang pertama sih itu. Jadi menurut kamu ibu kota pindah ke Kalimantan bener dong? Kalau memang ternyata memindahkan sebagian besar yang ada di Pulau Jawa sih fine aja, menurut gue ya. Ya sih. Pemerataan ya. Kita nggak bicara dia di lahan seperti apa gitu dan terburu-buru apa dan bagaimananya ya. Cuman kalau gue pikir proses pemindahan penduduk yang Java sentris ini dipindahkan ke tempat lain, dan tempat lain ternyata bisa lebih luas, menampung lebih banyak penduduk sih, why not? Ya itulah, selalu ada pengorbanan sih. Ya pasti. Dari semua itu. Sekarang gini ya, siapa sih orang yang udah nyaman mau diusik
Nggak ada bro, nggak ada yang mau. Nggak ada. Kita tuh punya tendensi untuk nggak mau ngerasa apa ada yang udah kita nyaman tuh berubah gitu. Kita tuh Iya. pingin tetap, tapi semesta ini tuh terus berubah. Betul, karena terus berevolusi ya. Iya kan, gitu. Tapi kita tuh pingin tetap sama, kita tetap nyaman, tetap mencintai dengan apa yang kita cintai gitu. Nggak pingin merasa kehilangan. Karena nyaman itu adalah lawan dari perkembangan. Tolong dia bro, elaborasi. Kenapa gitu? Karena di saat gimana ya, orang-orang yang udah merasa nyaman teh dia ya udah ngapain aing berkembang lagi. Dan ngapain Berarti udah mendapat kenyamanan kita titik. harus berubah menjadi tidak nyaman? Kalau misalkan kamu mencari kenyamanan lain, berarti posisi kamu sekarang teh kamu lagi tidak nyaman sebenarnya. Oke. Buat apa kamu mau nyari kenyamanan lain kalau kamu udah nyaman di tempat itu? Artinya kayak kalau kita udah nyaman, ngapain kita harus berkembang? Karena yang harus kamu cari itu bukan kenyamanan, ya perkembangan. Ya kalau udah nyaman buat apa? Berkembang lah, buat berkembang itu. Sekarang gini ya, misalkan gue punya sudut pandang yang bilang bahwa gue udah nyaman, orang-orang di sekitar gue merasa nyaman juga, tercukupi kehidupan secara ekonomi, emosional, dan intelektualnya, gitu kan? Ya. Gue ngapain lagi gue eksplorasi yang lain? Kecuali Emang kenyamanan gue adalah mencari pengetahuan lainnya. Kecuali gitu ya. Iya ya, gini lah maksudnya kan ada Tapi kalau gue dimana lebih tipe. setuju, gue harus memperluas rasa nyaman gue. Gimana maksudnya tuh? Coba dielaborasi. Jadi maksud daripada memperluas zona nyaman adalah range gue tuh makin jauh. Memang secara short time frame akan merasa tidak nyaman. Tapi ketika gue berangkat dari titik 0 ke titik 5 yang itu perjalanan menuju ke titik 5 mungkin merasa tidak nyaman. Tapi Ya. range kenyamanan gue ada dari 0 dan sampai 5. Oke, Gua pikir sih tapi sederhananya gitu. kamu harus tahu bahwa waktu itu berputar dan keadaan itu berubah. Kamu nyaman jadi tukang ojek pangkalan, tapi di end of the day waktu itu merubah semua itu dan mana itu jadi ojek online. Oke. Kalau Lebih kamu nyaman, adaptif ya, nyaman lebih ke adaptif. Iya, kamu harus ya. lebih adaptif. Tapi kan Betul, as long as harusnya- ojek pangkalan ternyata masih menghasilkan, wah sebenarnya fine-fine aja dong. Tapi kalau Tapi misalkan kondisi di end of the day kamu kegerus. iya harus adaptif aja dong, bukan berarti keluar dari zona nyaman dong. Berarti kan kondisi yang nyamannya tadi udah nggak nyaman. Iya, tapi gimana ya? Di saat kamu nyaman dan terlalu nyaman sampai endingnya kamu nggak mau berkembang, gimana ya? Orang-orang yang nyaman teh akhirnya teh udah nyaman tuh ngapain aing harus pergi gitu tanpa mikir bahwa oh aku terus berkembang karena waktunya terus berjalan. Pasti ada keadaan-keadaan lainnya teh yang bisa menghancurkan apa yang lagi tenang ini gitu. Karena nggak ada Atau ketenangan mungkin- selama ada di dunia ini. Atau mungkin gue menyimpulkannya lebih ke bahwa apa yang ada selama ini yang terasa nyaman sebenarnya sudah lagi tidak terasa nyaman, tapi tidak kita sadari. Makanya ketidaknyamanan itu harus kita sadari untuk kita beradaptasi dengan kondisi yang ada terjadi saat ini. Betul. Jadi bukan Menurut misalnya gua sih- udah nyaman nih, gue udah nyaman nih, terus terlalu nyaman ini, terus geser lah, nggak gitu sih gue rasa ya. Tapi kebanyakan kayak gitu sampai akhirnya mereka teh nggak mau pindah dari tempat mereka. Akhirnya clash yang terjadi sama Opang gara-gara apa? Karena mereka terlalu nyaman sama apa yang mereka punya, nggak mau mereka teh buat berkembang. Mungkin Akhirnya bukan apa? nyaman ya, mereka tuh denial. Itu tuh karena nyaman, karena udah enak kan, soalnya udah punya uang, udah dapet uang. Nggak, padahal kondisi secara faktanya mereka tuh udah nggak ada pemasukan. Kita Kalau nyaman kan sih enggak kayaknya. Udah masih tinggal di nyaman Cijambe. sebenarnya. Tapi nggak ada Akhirnya tinggal itu iya mungkin, tapi kan ada orang-orang yang udah yang penting yang punya uang 100.000 sehari atau 50.000 sehari itu udah nyaman, ada juga. Tapi kalau udah Kayak- dia merasa cukup, kenapa? What's the problem? Iya, tapi kan pekerjaan mereka tuh nggak selamanya bakal terus di situ gitu. Ya itu mah bicara Nih. adaptif aja dong. Iya, berarti kan kamu tuh harus adaptif dan itu tuh perkembangan adaptif teh gitu. Gini nih, biar kamu bisa menjadi Ya berarti adaptif kan teh, berarti kan memperluas mereka zona berkembang. nyaman dong. Bukan berarti lu harus Dan meninggalkan. enggak, Karena udah Iya. nggak ada zaman, udah nggak nyaman lagi di situ, makanya lu harus adaptif gitu nggak sih? iya bener. Ya berarti sih kita tuh sebenarnya ada satu ini, cuman ada kata yang emang kayaknya bertentangan aja. Ya sebenarnya mah ya oke, misalnya kalau kamu mau bilang itu nyaman boleh, tapi menurut aku yang lebih tepat adalah kamu juga harus jangan terlalu terlena lah intinya dengan apa yang kamu punya gitu. Karena suatu hari itu kamu bakal kegerus gitu. Ya. Gitu aja sih. Gue sih lebih pikir bahwa memang kita harus lakukan ini dengan penuh kesadaran aja.
Ya, yang penting mah aware. Iya, karena banyak orang tuh nggak sadar bahwa kondisi dia tuh udah nggak nyaman lagi. Ya, sebenarnya nggak nyaman. Sebenarnya nggak Ya, nyaman, denial. denial kan gitu. Denial. Tapi kalau bicara harus keluar dari zona nyaman, menurut gua sendiri nyaman mah udah butuh gitu. Ya mungkin maksudnya teh nyamannya teh ya itu sebenarnya mereka tuh udah gak nyaman, cuman mereka denial bahwa ya aku nyaman sama tempat ini gitu. Tapi ya gimana tuh Mungkin kan? gitu kali ya. Ya sebenarnya emang gak nyaman, cuman karena denial ya kamu semua nyadari bahwa itu teh sebenarnya bukan nyaman gitu. Iya, maksudnya taraf kenyamanan bagi orang mungkin secara apa ya, secara emosional ya kan. Tapi secara intelektual kalau misalkan gini, kalau di tempat itu lu bisa, misalkan lu punya anak gitu, punya istri, anak lu tetap bisa sekolah, istri lu tetap bisa makan, kebutuhan kehidupan sehari-hari masih ada gitu kan. Jadi taraf cukup nyamannya misalkan sampai dengan lu bisa saving gitu, dan itu bisa dilakukan dengan kegiatan lu yang lu anggap nyaman, ya udah. Teman-teman pendengar Trivox, kali ini kita punya episode yang cukup panjang sebenarnya gitu kan. Jadi Ya kalau kemana-mana. walaupun kemana-mana, yang tadinya kita mau bicara Jepang dan Indonesia aja Ya. gitu, ternyata jadi Indonesia sentris yang banyak Betul. wow gitu kan, dengan problematikanya yang ada. Oke, kita balik lagi ke sebenarnya Biar mengakhiri sesi ini ya, kita harus Iya. balik lagi ke jalur. sebenarnya Jepang ini tuh salah satu cita-cita gue untuk pergi ke Jepang, entah mau ngapain, karena Main. iya kan, karena terinspirasi dari anime. Mau gimana pun ya, ini kita bicara anime ya dikit ya, karena sedikit tahu aja gitu tentang anime. Mau itu buatan Korea apa-apa dan segala macam, anime tetap anime anjir. Jadi Ya, benar. iya kan, anime. Jadi ceritanya itu mulai dari novel Korea apa segala macam, tetap diproduksinya tuh di Jepang gitu. Karena anime tuh ya anime. Maksudnya seluruh dunia ini bisa dipersatukan dengan anime, dari Asia sampai benua Amerika ibaratnya. Ya kan? Lu nonton Jujutsu Kaisen ibaratnya, atau Kimetsu no Yaiba, Attack on Titan gitu kan, Frieren and so on lah, apapun itu gitu. Sampai ada live actionnya. Sampai ada live actionnya gitu, bahwa diangkat dari anime tetap anime gitu, walaupun Sampai mereka bisa masuk bioskop juga kan, udah ditunggu orang-orang. the movie-nya, bayangin aja Kimetsu no Yaiba punya the movie yang ada di bioskop Mugen Train ya. Anime ya dulu yang anjir orang nonton anime apa sih gitu. Apa sih gitu kan, terus orang tua dulu mungkin Wibu. mikirnya apa sih ini anak mau nontonnya kartun terus. Namanya hiburan ya kan. Ya. Tapi ya juga nggak tahu ya nanti generasi baru apa nih yang bakal aneh gitu. Dracin mungkin drama Cina ya kan. Itu Kayak emang anjing aja sih dong. damn. Ya, itu mah brand root anjing sumpah. Brain rot memang sih, tapi ya kita udah tahu gitu plotnya bakal gimana, tapi ya Racun aja. iya kan, ya udah lah ya, bagi gue pribadi gitu kan, itu ya killing time juga sih nonton. Aku juga nonton jujur. Jujur gitu ya kan, banyak aplikasi saya download dan saya beli premiumnya gitu kan, hanya untuk menonton. Gara-gara Facebook awalnya. Betul gitu kan, jadi ya mungkin gak boleh keseringan ya. Jangan. Jangan. Balik ke anime. Jangan. Ke Jepang. Iya, apapun yang adiktif itu berlebihan, maksudnya yang melakukan berlebihan itu nggak ada yang bagus sih. Menurut gua ya, menurut gua apa yang Sama setuju. berlebihan tuh nggak oke. Ya, ibadah juga berlebihan mah Tuhan juga melarang. Jadi ya udah, jangan ke situ ya. Jangan ke situ, bukan pakarnya. Kami juga memang yang tadi juga bukan pakarnya, kami beropini saja. Begitu. Tujuan kami di sini untuk berkembang. Ya, betul, menyampaikan opini-opini yang mudah-mudahan opini-opini yang kita sampaikan juga bisa Jadi bahan diskusi ya bagi orang-orang lainnya gitu. Sejujurnya kami butuh diskusi. Betul. Cuma karena teman kami Betul, sedikit, ya hanya dengan ini saja. Oh. Begitu dasarnya sebenarnya. Apakah betul Pak Doni begitu? Betul.
Betul. Kenalannya banyak, tapi yang saya anggap teman sedikit aja buat dijadiin bahan diskusi. Iya, begitu. Jadi diskusi panjang itu kadang kala memang tidak banyak. Iya. Jadi balik lagi kita ke Jepang gitu. Jepang dengan segala macam budayanya yang sudah mulai dipenuhi oleh migran, yang Jepang yang akhirnya terjebak oleh kapitalismenya sendiri gitu, menyebabkan orang-orang yang tidak mau berkembang biak dan akhirnya menjadi beban sendiri bagi kemajuan Jepang ke depannya. Menurut lu apa potensi orang atau orang Indonesia di Jepang sana yang mereka bisa lakukan? Pesan buat kalian, baik lagi, mungkin Aing udah ngomongin di awal, tapi kalau kalian nggak punya uang, nggak punya modal dan segala macam, kalau kalian pengen merubah secara ekonomi kalian, di Jepang teh adalah opportunity yang paling bagus yang bisa kalian ambil menurut orang, karena secara bahasa teh nggak begitu sulit. Kalian, aku yakin bisa belajar, apalagi kalian bisa nonton anime dan segala macam, itu tuh mempermudah kalian gitu. Dan buat orang-orang yang Indonesia yang akhirnya kerja di Jepang kayak gimana, sebenarnya sih itu mah tergantung pilihan kalian ya teman-teman. Apakah kalian mau lanjut terus di Jepang, karena menurut orang dia bisa nyaman dengan kerja pulang teh suatu gift dari Tuhan yang Tuhan kasih gitu. Dan Tuhan gak ngasih ke orang masalahnya. Jadi ya jalanin aja apa yang menurut kamu baik, apa yang menurut kamu benar. Dan opportunity-nya masih sebenarnya, karena chance apa ya, jalurnya udah ada gitu. Di saat kamu pengen lanjut terus di Jepang dan pengen pindah ke warga negaraan, karena ada jalurnya, udah ikutin jalurnya aja, sungguh-sungguh dengan jalurnya gitu. Tapi kalau buat orang-orang yang akhirnya mau pulang nih ke Indonesia, kalian harus mikirin gitu. Di Indonesia kalian mau ngapain? Kalian yakin nggak gitu? Kalau misalnya kalian di Indonesia, kalian bakal jadi sesuatu atau malah jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi saran aku, sebelum pulang ke Indonesia, mending kalian tuh udah dapet, karena ada ujian, namanya ujian misalnya kayak Gofukushishi atau Tokutegi no 2. Nanti tuh biar kamu bisa lanjut lagi di Jepang gitu. Kalau kamu udah punya itu, even kamu pulang ke Indonesia dulu, terus pengen kerja lagi ke Jepang, kamu tuh bisa gitu. Jadi menurut aku mending ngambil dulu itu, daripada kamu mutusin kayak, aku pulang udah gak akan ke Jepang lagi, terus di Indonesianya nganggur, tapi nggak bisa ke Jepang lagi karena kamu nggak lulus kayak posisi itu gitu. Waktu yang kamu punya itu malah kamu hilangkan karena kamu udah di Indonesia. Kalau kata aku sih kayak gitu. Jepang akan jadi seperti apa ke depannya? Kayaknya sih karena secara politiknya agak berubah. Awalnya orang mikir kayak Jepang kayaknya nggak bakal hancur sih someday, karena ngelihat anak mudanya kayak gitu, anak mudanya tidak ada harapan menurut orang waktu itu ya. Soal politik aja mereka menurutnya kurang gitu, kurang melek lah. Ternyata dengan adanya pemerintahan yang sekarang, Jepang kayaknya bakal jadi harimau selanjutnya sih. Bisa menduduki, maksudnya barengan sama Rusia, Cina. Oke. Jadi kalau memang mau serius jalanin pergi ke Jepang, itu bisa jadi sebuah opportunity bagi kita wargi atau warga Indonesia yang mau berkarir di sana. Sebuah apa ya, ada potensi besar gitu untuk meningkatkan. Jalurnya udah jelas ada dan kalian pasti tahu gimana untuk menjalaninya. Beda kan Indonesia ya, kadang nggak jelas ya jalurnya gimana. Ini mungkin jadi penutup kita untuk pertanyaan terakhir dari gua untuk Doni. Don, setelah perjalanan yang lu lakukan saat sekarang sampai dengan saat sekarang, apakah lu akan memutuskan nanti kembali ke Indonesia atau tidak? Jika iya, lu balik ke Indonesia, akan lu berharap menjadi apa? Dan mungkin lebih jauh lagi, ketika lu meninggal, lu mau dikenang sebagai apa? Kalau ditanya apakah aku akan kembali ke Indonesia atau enggak, sesuai diskusi tadi, aku bakal balik ke Indonesia karena aku lahir di Indonesia dan someday aku harus mati di Indonesia sih. Kalau aku terus ngapain aku di Indonesia? Ya kalau untuk sekarang sih rencananya aku pengen bikin satu entertainment. Maksudnya entertainment juga sih, tapi
pengen bisa menaungi orang-orang yang ada di bidang seni, ada di bidang apa ya, perfilman dan segala macam teh bisa menaungi itu gitu. Karena Aing punya adik-adik yang ada di sana dan pengennya teh mereka teh udah nggak bingung gitu mau kerja di mana ya gitu. Setelah ini dengan apa yang mereka punya teh udah Aing punya wadahnya gitu. So, kalau misalnya kamu nanya aku mau mati seperti apa, aku sih pengen mati dengan gimana ya, orang-orang yang ada di radar aku. Maksudnya radar aku teh orang-orang yang dekat sama aku, orang-orang yang aku sayang, even teman aku, sahabat aku, keluarga aku, saudara-saudaraku. Teh nggak ada yang bingung dia kerja di mana, dia harus makan apa besok, dia harus tinggal di mana besok. Ya udah, dia yang punya satu tempat di mana itu teh semua tercukupi gitu. Dan mereka teh nggak usah khawatir sampai mereka meninggal lagi. Sampai bahkan mereka meninggal pun mereka nggak khawatir. Anak-anak mereka makan apa. Itu sih yang pengen. Di tempat itu. Mudah-mudahan semua hal itu bisa tercapai, Amin, amin, ya amin. kan, dan dilancarkan, ya kan. Begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Sampai jumpa di episode Trivox lainnya.